Yo, balik lagi bersama gua Made. Di video gua kali ini gua akan kembali membacakan sebuah cerpen karangan gua sendiri yang berjudul Kenapa Gue? Bergenre slice of life, ditulis pada tanggal 25 Agustus 2021. Langsung aja guys, simak cerpen gua kali ini. Kenapa gue? Gue orangnya simple. Ketika lu baik ke gue, pasti gue akan jauh lebih baik ke lu. Begitupun juga sebaliknya. Jadi seharusnya lu bersyukur nemu orang seperti gue. Jarang loh ada orang yang menyerahkan jati diri pribadinya ke orang lain. Ya rata-rata sih punya prinsip masing-masing terkait hal itu. Ada yang bersikeras untuk menjadi pribadi yang tegas, keras, bahkan ada yang lemah lembut seperti sedang tertindas. Sementara gua ya selalu berubah, tidak menentu. Bisa dibilang juga sih tidak punya pendirian. Tapi gua gak terima jika dibilang seperti itu. Karena ya walaupun diri gua ini tergantung bagaimana lu bersikap, akan tetapi gua masih punya kendali dan juga akal pikiran. Jika lu udah kelewat batas, ya gue bisa jauh lebih menindas dibanding lu. Gue lebih suka menyebutnya 1000 wajah yang tak terduga. Lebih keren aja gitu dibanding gak punya pendirian. Dan juga lebih berseni menurut gue. Gue sih nyaman dengan diri gue yang sudah sepakat berprinsip seperti itu. Akan tetapi, hal yang paling fatal adalah gak enakan kepada siapapun. Nah, dari situ timbul permasalahan yang sering muncul, yaitu ternyata banyak orang yang memanfaatkan atau mengambil celah dari apa yang udah gue berikan kepada mereka. Seperti bergantung dengan diri gue ini. Contohnya ketika ada sebuah hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, malah dilimpahin ke gue. Cerdik sih, tapi sekaligus licik. Ya, kedua hal itu memang sekilas mirip, dimana sudah tahu dengan prinsip kepribadian gua itu, dan ketika mengenal lebih jauh, langsung mengeluarkan topeng baiknya ke gua. Yang paling fatal adalah ketika mereka tahu bahwa gua bisa nggak enakan ke siapapun itu. Ketika gua sudah membuat sebuah prinsip untuk menjadi pribadi yang baik ke orang itu, ya sikap jelek gua pun muncul, yang justru malah membuat gua susah sendiri nantinya. Entah mereka meminta tolong ke gua dikarenakan percaya dengan kemampuan yang gua punya, atau mereka tahu bahwa gua pasti akan bantu mereka dikarenakan nggak enakan yang gua punya itu. Bantuin gua dong. Gua nggak paham nih sama tugas ini. Bantuin ya, kita kan temen. Manis banget kalimatnya. Sorry nggak bisa nih gue. Tugas gue aja belum selesai. Ucap gue yang terkesan bohong di mata mereka. Lu mah gitu. Masa orang pinter kayak lu belum sih? Ayolah bantuin gue. Nggak paham nih gua sama tugasnya. Menjilat banget woi. Seriusan Ge, gue beloman, sumpah. Ucap gue sambil melas. Males lah. Pelit banget sih jadi orang. Teman susah tuh dibantu. Ucapnya sambil mengeluarkan mimik wajah yang mengancam. Sumpah, kok malah gue yang jadi terzolimi sih? Dan pada akhirnya gue bantuin dia untuk nyelesain tugasnya dengan penuh senang hati tanpa ada rasa kesal sama sekali. Efeknya, ya benar, tugas gue terbengkalai begitu saja. Dan respon dari mereka hanya, Makasih ya, emang lu teman baik gue. sehabis itu mereka pergi untuk kembali ke kehidupannya yang penuh kegembiraan. Kenapa? Kenapa mesti gue sih yang kayak gitu? Kenapa gue punya sikap buruk itu? Gak enakan. Asli, gue benci sama hal itu. Mau marah dia udah gue anggap temen. Dia udah gue baikin, kok jadinya malah ngelunjak ya? Ya Tuhan,
Kenapa mesti saya yang terjebak di dalam posisi itu? Kenapa harus saya yang diberikan sebuah hal suci itu? Membantu. Saya bukan superhero ya Tuhan. Ya sudah, mau bagaimana lagi kan? Memang terkadang harus ada yang dikorbankan agar semuanya berjalan dengan lancar. Kini gue udah gak percaya dengan label baik. Hal itu bisa menghancurkan diri gue kapanpun dan dimanapun. Pada akhirnya, gue merubah pribadi gue secara drastis. Diam, cuek, jahat, dan bermuka datar. Itulah image gue sekarang. Gak ada lagi tuh menjalani hidup layaknya seorang pahlawan yang suka membantu kehidupan orang lain dan hanya mendapatkan ungkapan terima kasih yang belum tentu itu tulus dari hati. Kini gue benar-benar cuek dengan sekitar. Orang yang udah lama kenal gue pasti bilangnya, Dih, kok lu berubah sih? persetan. Efeknya ya banyak yang menjauh dari diri gua. Akan tetapi masih ada orang yang tetap di sisi gua. Dari situ gua memang mendapatkan banyak hal negatif. Akan tetapi ada hal positif yang gua peroleh, yaitu sebuah ketulusan sejati. Ya karena dari hal itu aja gua tahu mana orang-orang yang benar-benar baik, mana yang hanya berpura-pura baik. Terseleksi secara alami. Dapat dikatakan sih seperti itu. Ruang lingkup gue semakin kecil, tapi gue jauh lebih bahagia dibanding sebelumnya. Butuh waktu memang agar semua bisa berubah 180 derajat seperti itu. Butuh pengorbanan juga terkait efek yang didapat dari apa yang sudah gue putuskan. Tapi semua itu terbayarkan. Menjalani kehidupan dengan orang-orang yang memiliki ketulusan sejati sangatlah mahal menurut gue, dibandingkan hanya sekedar menjadi alat untuk orang yang brengsek. Kini gue gak akan lagi bertanya kenapa gue, tapi gue akan menjawab pertanyaan itu. Jawabannya simple. Ya karena gue mampu untuk menjalaninya. Gue kuat untuk melalui hal itu. Kalau secara sombongnya, gue jauh lebih hebat dibandingkan mereka semua yang lebih suka kulit gosong padahal ada daging yang matang. Intinya gue kuat dan hebat, sedangkan mereka pecundang brengsek alias sampah yang cuma bisa mengasihani diri tanpa bisa berjuang secara mandiri. Mati saja sana, wahai pecundang.